Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, beliau Pak Sucipto STMM, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Fatah. Dalam wawancara nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan dan akan saya pakai untuk buat referensi dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Tentunya berkaitan dengan pengambilan keputusan di mana nilai-nilai kebijakan yang saling bersinggungan dalam kasus-kasus dilema etika yang memang sering dihadapi oleh seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan. Demikianlah wawancara yang akan saya lakukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sore hari ini kebetulan masih jam sekolah, masih sore. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dan tentunya akan menjadi sebuah motivasi dan sebuah referensi bagi saya pribadi dan nanti bagi teman-teman yang lain. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Hengki Wibowo. Sebelumnya selamat datang di Nurul Fatah. Mas Ahlan. Terima kasih. Ternyata pertanyaan Pak Hengki langsung menusuk. Ya. Oke, terima kasih Pak Hengki. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti CGP-nya lancar. Oke, yang pertama tentunya untuk mengidentifikasi satu kasus. Kalau di tempat kami Pak Hengki khususnya Nurul Fatah, karena kita ini yayasan, untuk mengidentifikasi kami mengklasifikasikan terlebih dahulu permasalahan itu apa, sedang, kecil atau besar. Kalau kecil cukup di Bapak Ibu guru, kalau sedang nanti ada di struktural, kemudian kalau besar langsung ke kepala sekolah maupun ke pimpinan pondok pesantren. Berarti ada jenjangnya masing-masing Pak ya? Iya Pak. Oke Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan Pak? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan kedua dan berikutnya nanti Pak. Iya. Oke, ada banyak pertanyaan ini. Oke, baik Pak Hengki, untuk mengambil kebijakan tentunya kami punya struktural kalau bahasanya, kalau di sini kan ada pengasuh ya. Ada struktural, kalau di Aliyah itu sendiri ada apakah kesiswaan, maka kurikulum, ada sarpras, ada humas, kemudian ada kepengurusan pondok. Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu tentunya kami bersama-sama. Artinya ketika keputusan itu sudah diambil nanti ya sudah sepakat. Ya. Nah, hanya saja ada beberapa poin-poin yang harus kita klarifikasi ketika yang disampaikan Pak Hengki tadi sama-sama benar dan sama-sama baik gitu ya. Maka ini kita kerucutkan dan benar-benar kita identifikasi permasalahan itu. Seperti itu Pak Hengki. Jadi ada jajaran struktural itu juga ikut berperan dalam mengambil keputusan. Itu yang kami lakukan di Nurul Fatah. Ya, memang kan kadang-kadang Pak ada sesuatu yang memang harus kita memilih walaupun sama-sama itu benar. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Oke, dalam prosedur ini Pak Hengki, depan saya sampaikan tadi kami punya struktural. Jadi ketika permasalahan itu di kelas, itu tanggung jawab guru kelas. Ketika di luar di lingkungan, nanti tanggung jawab kesiswaan. Kemudian melebar lagi di lingkungan masyarakat, mungkin tanggung jawab pemimpin atau pengurus pondok. Nah, sementara kami pribadi ketika untuk berkoordinasi maka kami coba kolaborasi antar jenjang ini sehingga nanti dapat menghasilkan ataupun sinkronisasi kami baik. Jadi selama ini enggak kok kita otoriter, enggak seperti itu. Tetap ada toleran. Berarti ada kaping-kaping sendiri Pak ya. Di kelas, balik kelas, kemudian di luar kelas berarti kesiswaan dan sebagainya Pak ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Oke,
Makasih Pak Engki. Untuk hal-hal dalam pengambilan keputusan ini, itulah tadi ketika kami akan putuskan, misalnya anak tersebut atau santri kami mau dikeluarkan dengan kesiswaan. Nah, tentunya kami butuh identifikasi dan bukti, terutama resume kasusnya. Itu yang akan kami pelajari, sehingga kalau santri tersebut harus dikeluarkan, maka kami akan koordinasi dengan pimpinan pondok pesantren. Apakah ini mau dikeluarkan atau gimana? Tapi selama ini kami minta untuk bukti fisik itu yang mulai buktinya apa, sudah dibina, ada nggak surat panggilannya, kemudian referensi kejadian seperti apa, sehingga ketika kami sodorkan ke yayasan nggak mental. Jadi keputusan itu bisa sudah diambil dari jajaran kami struktural, A harus keluar, maka bukti fisik yang kita sodorkan itu benar-benar fit gitu. Ya, berarti ada dasarnya untuk melakukan sebuah kebijakan Pak. Iya. Kemudian yang berikutnya Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Tantangannya tentu sangat berat Pak, apalagi pasca COVID ini. Iya. Etika anak-anak itu kan, ya mohon maaf itu kan menurun. Nah, sementara di tempat kami kita belum boleh membawa handphone. Iya. Nah, ini yang tidak bawa handphone aja etikanya menurun, apalagi yang bawa handphone. Nah, sementara ini untuk mengefektivitaskan daripada hal tersebut, maka kami mencoba mulai dari guru mata pelajaran sampai kesiswaan itu benar-benar solid dalam berkoordinasi, sinkronisasi dalam mengambil keputusan, sehingga dalam mengambil langkah-langkah itu sangat efektif nantinya. Berarti butuh komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak Pak ya, yang ada di dalam sekolah itu. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Kalau di tempat kita ini kan 24 jam. Iya. Ya, dari pagi sampai zuhur itu kan institusi, setelah itu kan pondok. Iya. Maka perlu kami batasi ya, ketika dari 7 sampai jam 12, jam 12.30 ya tepatnya, itu murni milik MA Kota. Jadi santriwan-santriwati itu murni mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di MA Kota. Nah, maka dalam pengambilan keputusan itu sendiri tentunya kami mempunyai masukan-masukan dari para wakil-wakil tadi ya kan, itu sehingga tidak sebelah pihak. Maka perlu kami sinkronisasi, dan untuk penjadwalan biasa kami rapat bulanan itu sudah kami sentil. Ketika ada permasalahan yang sifatnya urgent, kita bisa juga langsung tindak di tempat. Berarti tergantung pada seberapa penting lah kasus itu. Iya, situasional Pak. Iya. Kemudian yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Tentu tadi di depan saya sampaikan juga, kami punya 4 wakil itu sangat-sangat membantu, karena tidak mungkin kita kepala ketika rapat keluar kan, tidak mungkin bisa kita selesaikan di situ. Maka dengan adanya 4 wakil itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Contoh sederhana, ketika mau ambil keputusan tentunya koordinasi dengan kita, maka saya butuh sekali informasi dan komunikasi dari para wakil tersebut, sehingga kasus atau dilema itu bisa tertiadakan atau tereliminasir atau diperkecil gitu. Iya. Yang terakhir Pak, ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, dalam pengambilan dilema etika ini banyak sekali pelajaran, karena kami sendiri punya anak. Ketika untuk dalam kita bicara etika itu sangat-sangat ekstra hati-hati. Iya. Kenapa demikian? Perlu kami sampaikan bahwasanya proses pembelajaran itu enggak ini sama.
Sehingga pengalaman pribadi kami sendiri ketika mengeluarkan anak itu kayaknya itu ada beban moral. Apalagi ketika anak sudah sempat sekolah tempat kita keluar, bahkan lebih sukses, maka Iya. beban moral yang sangat berat itu yang kami sangat khawatirkan. Sementara kalau untuk mengambil keputusan itu tentunya kami terbantu sekali oleh waka-waka dan ketua yayasan. Itu Pak Edi. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas apa yang bisa disampaikan tadi, dan ini mudah-mudahan menjadi referensi kami ya, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga. Pengalaman Bapak memang luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kami. Tentunya ya, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Terima kasih Pak Engki sudah datang. Mudah-mudahan semuanya lancar, sukses, jadi guru-guru hebat semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Fatah, Bapak Sucipto STMM. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.